Baik, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita eh, yang mewakili Bapak Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Bapak Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Tahir Hussein, eh, juga perwakilan dari LKPP, dari PT Telkom, dari Bank Maluku Malut, dan OPD-OPD yang sudah melaksanakan eh, proses belanja di e-katalog versi 6 yang saat ini sudah sampai pada tahap penyelesaian BAST. Alhamdulillah, kegiatan yang sebenarnya sudah kami tunggu-tunggu sejak beberapa bulan kemarin, Iya, kita keluar. ya karena ada terjadi beberapa kendala sehingga tertunda cukup lama dan pagi ini dapat kita realisasikan Ya, nanti dalam baru. rangka persiapan katalog Oke, versi saya 6. mantap. Untungin ya, Ade. Ya, ya, oleh karena itu, eh, dalam memulai kegiatan ini, mungkin marilah sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan pagi ini berjalan aman dan lancar. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk memulai acara pada pagi ini, selanjutnya kami serahkan kepada pemandu acara yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Tidore Kepulauan, Bapak Abdul Wahid Saraha. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra selaku host di pertemuan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu semua yang sudah hadir bergabung di room Zoom yang sudah menghadiri undangan dari Sekda Tidore Kepulauan yang kami hormati. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdul Wahid Saraha, selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan. Pada kesempatan ini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya pertemuan kita pada pagi jelang siang ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini bahwa pertemuan yang kita agendakan pada hari ini merupakan pertemuan yang bisa dibilang pertemuan yang berulang beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan pertemuan seperti ini, namun belum bisa ditindaklanjuti karena beberapa kendala yang kita tidak bisa mengatasinya secara tuntas. Dan Alhamdulillah, setelah saya pribadi berkoordinasi dengan beberapa pihak, mulai dari LKPP, Telkom, maupun Bank Maluku Malut, sampai kepada kolega kita di UKPBJ juga yang sudah mengimplementasikan pembayaran katalog versi 6 ini, yaitu dari UKPBJ Kota Ambon. Kemarin saya mencoba menelusuri nomor kontak Kabak PBJ-nya dan Alhamdulillah ketemu dan kemarin kita sempat ngobrol, sharing-sharing informasi praktek yang telah dilaksanakan di Ambon terkait dengan pembayaran. Jadi Bapak Ibu semua, saya pada kesempatan ini menyampaikan bahwa agenda kita pada hari ini dalam rangka tujuan utamanya kita adalah kita menyatukan pemahaman kita semua terkait dengan pembayaran katalog versi 6 ini. Menyatukan pemahaman, kita meminta informasi dari LKPP, meminta info dari PT Telkom maupun pihak bank, termasuk juga sharing session dari UKPBJ Ambon agar memberikan pemahaman kepada kita semua bagaimana mengenai teknis pembayaran. Selanjutnya tujuan berikutnya adalah kita pada hari ini kita menyepakati jadwal. Kita menyepakati jadwal kapan kita melakukan uji cobanya. Kita melakukan uji coba pembayaran dalam sistemnya. Jadi sekaligus kita meminta pendampingan dari LKPP, pendampingan dari Telkom semua untuk bisa memandu kita di nantinya kita agendakan untuk pembayarannya, tahap pembayarannya. Jadi sebelumnya saya ingin membacakan susunan susunan acara kita di siang pagi ini.
Ya, di sini sudah hampir jam 11, sudah menjelang siang. Diawali dari pembukaan, kemudian yang berikutnya adalah sambutan sekretaris daerah yang dalam hal ini diwakili oleh asisten 2 atau asisten bidang ekonomi dan pembangunan. Kemudian dilanjutkan dengan yang berikut adalah pengarahan atau penjelasan teknis oleh Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP. Kemudian agenda keempat adalah penjelasan teknis terkait kesiapan dan lain-lain oleh PT Telkom Indonesia. Kemudian agenda yang kelima adalah penjelasan teknis terkait kesiapan dan lain-lain oleh tim IT Bank Maluku dan Malut. Kemudian yang agenda keenam adalah sharing pengalaman dari UKPBJ Kota Ambon. Kemudian agenda ketujuh adalah diskusi. Kemudian agenda kedelapan adalah kita menetapkan jadwal pelaksanaan uji coba pembayaran. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Jadi untuk mengefisienkan waktu kita, saya persilakan kepada Pak Asisten 2 yang dalam hal ini mewakili Sekretaris Daerah untuk menyampaikan sambutan dan arahan. Kepada Pak As, saya persilakan. Silakan Pak As. Ya baik, terima kasih Pak Kabak eh, atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Sekretaris Daerah. Sedianya Pak Sekda pagi ini, siang ini juga hadir untuk mengikuti langsung kegiatan Zoom pada siang hari ini agar kemudian beliau juga tetap mengikuti terkait dengan percepatan pembayaran katalog ini sehingga kepada pimpinan itu juga bisa mengikuti informasi yang selengkapnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk wilayah timur. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, yang saya hormati pimpinan PT Telkom atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan Bank BPD Maluku, Maluku Utara, yang saya hormati pimpinan OPD bersama pejabat pengadaan Sekota Dore Kepulauan, yang saya hormati pimpinan Bank BPD Cabang Kota Tidore, yang saya hormati Kepala UKPBJ Kota Ambon bersama jajaran, yang saya hormati dan saya banggakan Kepala UKPBJ Kota Dore Kepulauan bersama jajaran. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, pagi ini atau siang ini kita bisa mengikuti rapat koordinasi percepatan pembayaran atau uji coba live testing pembayaran e-katalog versi 6 di Kota Dore Kepulauan. Agenda rapat koordinasi ini kurang lebih yang ketiga atau yang keempat kali yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan rapat pada hari ini kita bisa menyamakan pemahaman terkait dengan upaya percepatan pembayaran katalog di Kota Kepulauan, karena sedianya kita sudah menjadwalkan dari bulan Februari, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan ke-6 semester pertama. Untuk itu ini juga penting bagi Kota Kepulauan karena berdasarkan evaluasi dari Kemendagri, Kota Kepulauan belum pada posisi yang bagus terkait dengan percepatan belanja e-katalog. Untuk itu, momentum hari ini kita pastikan bahwa pembayaran e-katalog ini dipastikan final dalam bulan Juni ini, sehingga itu kemudian para stakeholder juga sudah bisa memanfaatkan kegiatan belanja di e-katalog versi 6. Tentu yang pertama, pimpinan berharap bahwa
terkait dengan penyesuaian versi 5 ke versi 6, agar kemudian para pejabat pengadaan agar bisa menyesuaikan dan kemudian punya perhatian yang serius, sekaligus belanja katalog ini untuk upaya percepatan bagaimana Kota Tidore yang dalam 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir merupakan salah satu kota di Indonesia yang mendapat apresiasi dari pusat melalui reward fiskal. Sehingga itu kemudian kepada pimpinan berharap dengan peralihan versi 5 ke 6 ini tidak harus menjadi hambatan, tapi ini tantangan yang memang harus kita sikapi dan kita lakukan secepat mungkin. Tentu harus ada pemahaman yang sama kepada stakeholder internal, tentu dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bersama SKPD yang terlibat langsung terhadap pengadaan barang dan jasa di Kota Kepulauan agar ini menjadi perhatian khusus untuk kegiatan yang sudah teragendakan terkait dengan live testing ini. Tentu kami minta perhatian kepada Kepala Ketahanan Pangan bersama jajaran dan Kepala PTSP bersama jajaran agar ini kita sepakat dan kita komitmen live testing yang nanti akan disepakati jadwalnya jangan lagi kita tunda, karena hasil ini kami akan lapor ke pimpinan hari ini. Setelah saya melakukan arahan ini, saya akan lapor ke pimpinan untuk memastikan jadwal ini sehingga pada bulan Juni Kota Kepulauan sudah melakukan pembayaran digital melalui katalog versi 6. Itu saja. Tentu kita menyampaikan terima kasih kepada Direktur Pasar Digital yang sudah meluangkan waktu berapa kali rapat melalui Zoom. Begitu juga dari PT Telkom, dari pimpinan Bank Maluku, begitu juga dengan pimpinan Bank BPD Kota Kepulauan. Terlebih khusus sharing session dari UKPJ Kota Ambon, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kepada teman-teman di lingkup pemerintah Kota Kepulauan agar kegiatan live testing itu berjalan sesuai dengan kesepakatan kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan rapat ini bisa bermanfaat dan kemudian memperkuat kita punya kolaborasi agar kemudian terkait dengan peralihan versi tidak terlalu menjadi hambatan dan ini menjadi tantangan ke depan untuk kita jauh lebih baik. Saya akhiri arahan ini mewakili pimpinan sekaligus menyampaikan apresiasi saya yang terakhir. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak As Ya, atas sambutan arahan yang telah disampaikan. Jadi mudah-mudahan ya apa yang disampaikan Pak As tadi, salah satu poinnya adalah di bulan Juni ini kita sudah harus bisa menerapkan integrasi pembayaran, sudah harus jalan lah bulan Juni ini karena memang kita sudah terlalu lama tertunda-tunda. Ini mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa ada hasil dan kita bisa sepakati bersama. Selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya. Jadi mudah-mudahan agenda yang kita rancang ini mudah-mudahan bisa kita lalui secara bersama-sama. Setelah ini kita meminta penjelasan teknis, arahan dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan terkait dengan soal pembayaran maupun hal-hal lainnya yang bisa di-share kepada kita di kesempatan ini. Mungkin yang wakili siapa Pak? Yang dari LKPP? Izin Pak Wahid, Oh saya ya. kebetulan ada Zoom juga dengan mendampingi Pak Wakil. Jadi saya mungkin pamit dulu ya, Siapa? nanti menyesuaikan kembali ya kalau sudah selesai Zoom dengan Pak Wakil. Baik, Siap. terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oke, berarti ya siap. Oke, berarti Pak Gunawan ya? Pak Gunawan yang mewakili ya, Pak Gunawan? Iya, Pak. Oke, mantap. Oke, terima kasih. Jadi langsung saja untuk menghemat waktu, saya persilakan dengan hormat kepada Pak Gunawan untuk menyampaikan apa yang bisa disampaikan kepada kita di kesempatan ini. Silakan, Pak. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang, Pak, ya, kalau di tidur ya, Pak, ya. Iya, ya. Siang, Pak. Selamat pagi buat teman-teman yang ada di Jakarta, termasuk ini ada dari PT Telkom dan yang mewakili. Eh, saya, saya ucapkan terima kasih. Di sini saya mewakili dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Sekda Kabupaten Kota Tidore Kepulauan dan yang mewakili kepada Kabak PBJ dan kepada seluruh peserta yang menghadiri dalam rapat persiapan hari ini. Pertama-tama kita berharap sih untuk nanti pada saat live testing kita dari teman-teman di Kota Tidore Kepulauan sudah siap ya Pak. Jadi rapat persiapan ini untuk memastikan bahwa pada saat live testing nanti persiapannya sudah siap semua. Jadi berharap pada saat live testing nanti kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk masalah teknis paling seperti biasa Pak. Mungkin nanti kalau live masalah teknis mungkin nanti dari teman-teman Telkom mungkin lebih paham ya daripada nanti lebih dijelaskan oleh teman-teman Telkom. Jadi kalau dari saya paling itu dulu Pak. Nanti kalau ada tambahan nanti dapat disampaikan lebih lanjut lagi. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Gunawan atas arahan singkatnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita berkembang, kita dalam diskusi nanti ya. Siap Pak. Iya, oke. Selanjutnya yang berikut saya persilahkan kepada Pak Ongki kayaknya ya, yang mewakili Telkom Indonesia. Silakan Pak Ongki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Ongki. Apa kabar Pak Wahid? Saya sudah bersibuk sejak Maret ya Pak ya. Ya. Cukup lama. Maret sampai ini tanggal berapa nih? Akhirnya 5 Juni alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya Pak ya. Iya, ya. Oke, dengan harapan hari ini sudah fix semuanya, sudah siap semuanya Pak ya. Supaya Amin. nanti mungkin di awal minggu depan ya Pak ya, atau di kedepannya ketika sudah dicanangkan untuk live testingnya bisa langsung berhasil keseluruhan. Ya Pak, jadi kesiapan untuk live testing nanti kan sebenarnya kita tadi saya di info saya dengar bahwa Pak Wahid info sudah sampai di BST Pak ya, berarti semua pesanannya. Iya, benar. BST ya. Itu ada berapa pesanan Pak kalau boleh tahu? Ada 2 SKPD yang menggunakan metode LS, satu sama satu lagi menggunakan metode GU. Oke, 1 GU, 1 LS. Berarti sudah lengkap ya Pak ya? Sudah lengkap kedua metode pembayaran. Jadi Bapak Ibu semuanya untuk memastikan bahwa nanti untuk proses pembayarannya ini smooth atau berjalan dengan lancar, kita kan harus memastikan semua komponen dari pengadaannya ada semua Pak. Tapi kan sebenarnya kalau sudah sampai di BST berarti PP sudah tidak ada peran lagi Pak. Jadi ini sudah masuk ke bagian PPK nantinya. Jadi nanti kalau di live testing harusnya mungkin saya sembari share screen-nya Pak ya. Ya. Oh ya, tadi kasih apa dulu? Boleh dikasih akses Bapak. Ya, sudah Pak Ongki. Oke. Oke. Ini ya Pak ya, ini kan sebenarnya alur
proses bisnis untuk pembayaran. Jadi nanti ketika kita saat ini kan sudah sampai di tahapan BST dan invoice ya Pak di sini ya. Jadi kan Ya. nanti selanjutnya akan berperan adalah PPK dan bendahara dan BPD seperti itu. Jadi nanti kan ada 2 metode yang akan kita gunakan. Nah, nanti di sini pertama ketika mau pembayaran LS. Nanti kalau pembayaran LS kan berarti si PPK akan menginput nilai PPh dan juga si penyedia akan menginput faktur pajak. Jadi tolong pastikan keduanya sudah disiapkan Pak ya untuk faktur pajak dan nilai PPh yang akan dipotong. Di situ sudah harus disiapkan di sini. Lalu nanti PPK akan assign bendahara yang akan bendahara satker yang akan melakukan pembayaran atau proses dokumen administrasi di SIPD seperti itu. Mohon maaf Bapak, mau nanya untuk saat ini SIPD yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Tidore, SIPD-nya masih manual atau sudah online Pak? Masih manual, masih Oke. manual. Kalau masih manual kita bisa langsung lanjut ya Pak ya. Nanti kan sebenarnya di sini ketika bendahara sudah melakukan menginput atau mengenerate kode bayar di sini nanti akan langsung dilanjutkan oleh BUD untuk proses dokumennya di SIPD. Nah, di sini nanti harus dibukakan oleh Bank BPD-nya nih Pak. Nah, di BPD-nya harus dibukakan fitur pembayaran oleh BUD-nya. Gini, supaya langsung dari BUD-nya punya fitur untuk mengenerate kode bayarnya di akun CMS-nya. Seperti itu, Pak. Ini kalau boleh tahu Bank BPD tadi ini sudah menggunakan CMS atau masih pakai teller ya, Pak? Kami masih melalui teller, Mas Ongki. Oke, berarti kalau belum menggunakan CMS berarti langsung dari kode bayar dari satkernya akan langsung diproses oleh teller dari BPD ya, Bapak Ibu ya. Benar, Mas Ongki. Nanti dari BPD yang akan langsung BPD dan Finet di sini akan berkolaborasi sampai akhirnya proses pembayaran dilakukan atau ditransfer dananya ke Telkom. Nanti dari Telkom yang akan splitting ke penyedia dan settlement untuk potongan-potongannya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu kalau LS. Kalau UP juga Bapak Ibu nanti ketika PPK sudah memilih metode pembayarannya, lalu PPK akan menunjuk bendahara, nanti bendahara yang akan melanjutkan generate kode bayarnya, lalu sama seperti prosesnya tadi Bapak Ibu ke teller di BPD. Jadi pastikan ketika live testing nanti tellernya juga sudah ready atau mungkin idealnya Bapak Ibu untuk live testing nantinya itu si tellernya akan standby di ruangan yang sama Bapak Ibu. Seperti itu kalau bisa. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa di Zoom juga, yang penting sudah aware terkait prosesnya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu gambaran live testing untuk pembayaran nantinya. Jadi pastikan yang pertama kalau yang LS nanti penyedia sudah buat faktur pajak dan PPK akan menginput nilai PPh-nya. Terus nanti kalau LS itu si BUD-nya sudah harus memproses dokumennya semua di SIPD terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Kalau sudah generate kode bayar nanti akan menginput sebuah dokumennya ke SIPD nanti dengan menggunakan kode bayar itu. Jadi pastikan nanti yang diinput adalah kode bayar Bapak Ibu ya di nomor rekening mitra, nomor rekening rekanan Bapak Ibu itu yang diinput adalah kode bayarnya yang sudah digenerate oleh bendahara satkernya. Seperti itu Bapak Ibu dari saya, harapannya nanti semua sudah siap, kita bisa langsung jadwalkan untuk live testingnya. Sip, terima kasih Pak Wahid, saya kembalikan ke Bapak ya. Oke, Waalaikumsalam. Ya, makasih banyak Pak Ongki atas penjelasannya. Memang semakin berulang kita semakin paham ini sebetulnya ini. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat prakteknya kita bisa melaksanakan dengan sukses ini. Oke, selanjutnya dari Telkom ya. Dari Telkom sudah. Dari Bank Maluku. Bank Maluku Malut. Siapa yang mewakili? Mungkin awal saya Ya. Pak Wahid Oh ya, siap. Dengan Ibu siapa ini Bu? Namanya Ibu? dengan Ika dari Ibu tim Ika. IT Bank Maluku Malut. Oke, ya Ibu Ika, jadi waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, terima kasih Pak Wahid. Selamat siang Bapak Ibu undangan dari Pemda Tikep maupun PT Telkom. Eh, di sini ada dari LKPP juga ya, Ya, ya. dari LKPP maupun dari eh, Bapak Daniel dari Pemkot Ya, Ambon. buat Ambon ya, Pak Daniel. Iya, makasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin tambahan sedikit dari kami tim IT Bank Maluku Malut. Eh, seperti kita ketahui bersama, untuk uji coba pembayaran katalog elektronik ini eh, yang existing kan saat ini kita udah live di eh, Pemkot Ambon sama Provinsi Maluku. Jadi terkait kesiapan teknis kita untuk implementasi dengan apa kota Tikap ini, Pemkot Tikap, sorry, Ya. Tidore Kepulauan pada prinsipnya kami sudah siap Bapak Ibu. Oh, Dari sisi infrastruktur core banking kami itu sudah terkoneksi dengan Inaprok, Inaprok maupun Vinet, maupun pihak-pihak yang terkait dengan implementasi e-katalog versi 6 ini. Jadi di sini kami hanya menunggu jadwal testing yang mungkin hari ini akan disepakati ya, kalau tadi saya tidak salah dengar. Karena ya. saya juga ini kedua kali saya ikut rapat ini, tapi saya kira pas rapat ini udah mau implementasi, pas rapat sebelumnya itu udah mau implementasi, padahal Iya, benar. tunda lagi ya Pak. Iya. Jadi kami itu dari apa tim IT kami eh, pada prinsipnya kami siap Pak. Tinggal kita tentukan tanggal live aja karena kita kan sudah live dengan beberapa beberapa Pemda sebelumnya. Dan untuk sepengetahuan dari teman-teman Pemda Tikep, live dengan dua Pemda sebelumnya itu sudah berhasil live testing. Mungkin itu saja dari kami karena teknisnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ongki dari PT Telkom. Untuk support yang lainnya di sisi cabang mungkin akan disampaikan oleh pemimpin cabang Ibu Fali. Saya persilahkan Ibu Fali. Ya, Bu Fali, silakan Bu Fali. Ibu Fali. Iya, Oh, oke, silakan Bu. ya, ya, selamat siang Bapak Ibu peserta Zoom. Selamat Baik, siang. iya. Kami kalau kesiapan dari cabang ya kami seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya Pak. Kami di cabang berarti di teller, siap di kantor kas yang ada di kantor wali kota di keuangan, sehingga apa jaringan core bankingnya di situ kan sudah siap. Jadi kami standby di situ Pak. Gitu. Untuk Oke. waktu pelaksanaannya mungkin izin Pak, saya kemarin kan saya sampaikan kami siap kapan saja, cuman alangkah baiknya ini bisa dikasih tahu sehingga tim IT bisa ikut langsung Pak, bisa langsung datang ke sini. Jadi diberitahukan H-3 Pak, kalau bisa Pak. Jadi saya bisa menyurat ke Ambon untuk kedatangan IT di sini Pak. Tapi untuk ruangannya yaitu kami di ruangan kantor kas. Dari Oke, cabang sih siap, Pak. oke, mantap. Iya, mungkin itu Pak dari kami, Pak. Oke, Menyesuaikan dengan jadwal Pemda saja. siap, siap, siap. Ya, terima kasih banyak Iya, sama-sama, Ibu, Pak. Ibu Ika dari IT maupun Ibu Fali dari cabang Maluku Malut Tidore. Ya, jadi ancar-ancarnya kita sih di tanggal 11 hari Rabu depan. Ancar-ancarnya seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa disepakati di akhir pertemuan ini, Baik Pak. Rabu depan. Jadi, ya, selanjutnya kita ke acara ini yang berikut ini. Kita meminta rekan kita dari Kota Ambon ya, Kota Ambon, KPBJ Kota Ambon yang sudah mempraktekkan langsung pembayaran versi 6 ini. Jadi Pak Daniel masih monitor, Pak Dani?
Pak Dani. Oh Siap, ya. izin Pak, monitor Pak, sebentar Pak, sebentar. Ada teknik Oh, sebentar. oke, siap, siap. 20 detik aja Pak. Oke, mantap ya. Sambil menunggu Pak Dani, Bapak bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semua untuk bisa mengisi daftar hadir ya. Nanti Pak Indra bisa share daftar hadir kembali agar bisa diisi oleh Siap. peserta semua yang sudah hadir di sini. Sambil kita menunggu Pak Dani untuk menyiapkan perangkatnya. Nanti sekedar info setelah Pak Dani nanti kita minta informasi juga dari dua SKPD terkait ini, ketahanan pangan dan PTSP terkait kesiapannya. Oh yang sudah ada. Jadi kalau sudah siap, saya Siap, persilakan kepada Pak Dani untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Dani. siap. Terima kasih Pak Wahid. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semua yang saya hormati, saya nggak bisa bilang satu persatu dari LKPP, dari Fintech maupun dari OPD-OPD yang lain di seluruh lingkup Kota Tidore. Salam kenal untuk kita semua. Iya, salam kenal juga. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Wahid ya yang kemarin menghubungi saya untuk boleh kita berbagi pengalaman sesama UKPBJ dalam rangka menjalankan amanah negara ini Siap. dalam sebuah proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan aturan yang baru Perpres 46 serta edaran yang terbaru nomor 1. Nah, ini kan kita cerita pengalaman ya Pak Wahid, Bapak Iya, Ibu ya. semua. Kami memang sudah dari bulan Maret kemarin Pak melakukan live testing di LKPP langsung karena kebetulan kita ada masih bisa akses kemarin untuk ke luar daerah. Jadi prosesnya kemarin kita di LKPP bersama-sama dengan teman-teman dari Bank Maluku, juga dari teman-teman penyedia jasa layanannya. Satu hal yang bisa kami sampaikan bahwa memang masih ada kendala-kendala, tetapi pada prinsipnya semua bisa berjalan dengan baik. Kalau soal pelaksanaan live testing kemarin semua berjalan dengan baik karena memang kami sudah prepare dari awal. H-2, jadi 2 hari kami persiapkan sampai pada hari H pelaksanaannya, jadi semuanya bisa berjalan, tetapi memang di dalam proses berjalan itu masih ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan dan semuanya pada akhirnya berjalan dengan lancar. Untuk kami sekarang di Kota Ambon sudah mulai dan sudah melakukan pelaksanaan pengadaan barang by versi 6 yang sudah merupakan harus menjadi sebuah kewajiban. Kecuali untuk Dinas Kesehatan untuk produk-produk obat, memang mereka masih menggunakan versi 5 karena sesuai dengan edaran dan aturan mereka dibolehkan untuk pengadaan obat. Tetapi untuk semua kegiatan lain, ATK, minum, barang minum dan segala macam itu kita sudah pakai e-purchasing versi 6. Nah, kebetulan mulai hari ini kami sudah masuk di dalam tahap pembayaran, Pak. Sudah ada dalam proses tahap pembayaran, pengajuan pembayaran. Ada yang pakai pembayaran model LS, tetapi juga ada tahap pembayaran yang di luar sistem, di luar mekanisme. Jadi misalnya begini, kalau untuk pembayaran model LS dan GU itu ya sama aja. Cuma perbedaannya seperti yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi, sedikit klik aja. Untuk tahapan pembayaran LS itu memang yang paling diperhatikan itu adalah ketika invoice itu diterbitkan, maka kita harus memastikan nilai pajak di sana, Pak. PPN-nya, PPh-nya, dan ini nantinya akan dipotong oleh bendahara, Pak. Pengalaman kami gitu ya. Sehingga ketika diselesai di invoice, di pembayaran, maka nilai yang keluar di situ adalah nilai bersih setelah pajak. Jadi yang masuk di tagihan e-billing nanti ke rekening pengumpul di Bank Maluku itu adalah nilai bersihnya, Pak. Itu yang kami alami sekarang. Nah, untuk proses pembayarannya memang karena kita tetap masih menggunakan ada yang manual, belum by sistem SIPD-nya.
dia tetap prosesnya itu setelah dibuat tata cara pembayarannya kan nantinya bendahara tetap harus mengurus SP2, SPP dan SPM ke bagian keuangan, Pak. Nah, SPP SPM-nya tetap diverifikasi oleh PPTK-nya, tetapi yang membedakan itu adalah untuk rekening penerima penyedia itu biasanya kan kalau di SPP SPM itu dicantumkan nomor rekening penyedia, Pak, untuk tetap dananya masuk ke situ. Yang perbedaannya ketika pengusulan SPP SPM, rekening penyedia itu nanti diganti dengan VA, virtual account yang didapatkan dari pembayaran itu sendiri waktu invoice terbit. Jadi rekening penerimanya itu sudah ganti dengan virtual account. Nah, itu yang bendahara harus perhatikan supaya ketika proses transfernya nanti itu bisa masuk. Dan setelah semua berjalan, H+1 itu baru dana bisa penyedia cek di rekening mereka. Jadi kalau ditransfer hari ini, besok baru bisa penyedia lihat, Pak. Jadi tidak satu kaligus masuk hari ini. Dan seperti yang Pak Gunawan tadi, ada potongan-potongan itu nanti sudah disampaikan di sana, itu menjadi administrasi yang sudah disepakati bersama. Memang yang diperlukan itu adalah pendampingan dari kita sendiri sih sebenarnya dari UKPBJ kepada teman-teman PPK, teman-teman bendahara yang ada di OPD karena dalam tahapan pelaksanaan ini memang sedikit agak berbeda dari versi 5. Tapi pada prinsipnya semuanya hampir sama. Cuma berbeda sedikit aja ada penambahan fitur-fitur yang merupakan hal baru. Tetapi pada prinsipnya semuanya hampir sama, tinggal mengikuti runutannya saja, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan sejauh ini teman-teman kami, fungsional-fungsional di kami kebetulan masih ada 5 orang, saya tugaskan sebagai pejabat pengadaan. Walaupun bukan pejabat pengadaan yang berproses, misalnya untuk pengadaan di atas 200 juta, itu kan tugasnya PPK, tapi saya menugaskan pejabat pengadaan untuk mendampingi mereka supaya dalam proses pelaksanaan itu bisa berjalan dengan baik. Prinsipnya adalah UKBPJ harus berperan memberikan pendampingan, penguatan kepada teman-teman PPK, teman-teman bendahara supaya semua proses-proses itu bisa berjalan dan tidak ada kekeliruan-kekeliruan. Untuk sementara demikian Pak Wai. Terima kasih. Sejauh ini masih aman ya Pak Daniel ya? Aman Pak, aman. Prosesnya semua aman dan pengalaman Bu Pak tadi. Kami juga memang agak sedikit beda nanti. Maaf. Ada kami satu kegiatan penyediaan jasa cleaning service, Pak. Jasa cleaning service ini kan tata cara pembayarannya per bulan, Pak. Jadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, tahapan pembayarannya. Nah, di dalam sistem itu tidak diakomodir, Pak, karena harus ada di ASTP, baru bisa proses pembayaran. Nah, ada edaran terkait dengan tata pembayaran di luar mekanisme yang ada. Tinggal nanti teman-teman mengikuti edaran itu sehingga proses pembayarannya tetap bisa dilaksanakan. Demikian, Pak. Oke, izin menanggapi dulu ya Pak Wahid ya. Iya, silakan ya bagus. Jadi Pak Daniel, untuk pembayaran termin saat ini sudah bisa Pak, harusnya sudah bisa dilakukan di versi 6 Pak. Jadi nanti harusnya ketika check out si PP atau PPK-nya kalau ada pengadaan seperti jasa tersebut itu akan memilih pembayaran secara bertahap di situ Pak. Jadi nanti setelah jadi pesanan nanti si penyedianya akan menagihkan per bulannya. Misalnya Bapak order misalnya 10 bulan dari bulan Februari ke bulan Desember. Itu totalnya misalnya 100 juta. Nanti ketika ketika pengerjaan itu akan ada diminta per terminnya. Misalnya nanti termin pertama di bulan Februari. Nanti si penyedianya akan menagihkan misalnya sejumlah 10 juta. 10 juta itu akan ditagihkan ke PPK-nya. Nanti PPK-nya akan terima dan juga buat BST. Nanti BST akan dan penyedia menandatangani BST untuk termin pertama. Jadi setiap terminnya akan ada diminta untuk tanda tangan BST, Pak. Di situ. Nanti ketika BST sudah terbit baru pembayaran akan bisa dilakukan. Betul, Pak. Betul sekali.
gitu. Oke, berarti iya ya saya langsung tanggap aja. Kalau uang muka gimana Pak? Uang muka pengalaman Ambon ada uang muka, lembaran uang muka? Uang muka kami belum ada Oh, berproses, iya. tapi kalau uang muka karena kami kemarin sudah buka di dalamnya dalam proses pembayaran, ada juga menunya untuk uang muka Pak, uang muka dan termin. Oke. Untuk uang muka saat ini sedang dalam proses pengembangan Pak, ditunggu aja. Kalau sudah dirilis kita akan infokan ya. Oke, mantap. Siap, siap. Oke, Pak Daniel, terima kasih ya. Terima kasih atas paparannya. Kami berharap Pak Daniel bisa standby dulu di sini sambil kita sampaikan ini ke SKPD untuk menyampaikan kesiapan dulu. Nanti baru kita diskusi. Mungkin ada hal-hal yang mungkin minta di respon dari Pak Daniel juga ya. Mohon bisa. Siap Pak Wahid, siap, siap. Oke, siap. Oke, selanjutnya saya minta dari Dinas Ketahanan Pangan, siapa yang hadir ya? Dinas Ketahanan Pangan ini, siapa yang mewakili ini? Dinas Ketahanan Pangan, bisa dibuka suaranya. Dari Dinas Ketahanan Pangan, siapa yang mewakili? Silakan dibuka suara dan infokan, silakan. Di anu dulu, di unmute dulu. Ya, sambil menunggu dari Dinas Ketahanan Pangan, saya ke Dinas PTSP. Siapa yang mewakili PTSP? Oh, sudah. Dari silakan Dinas Ketahanan Pangan, silakan. Sudah terbuka itu mikrofonnya, silakan. Oh, Pak Kadis. Pak Kadis, coba cek suara dulu, Pak Kadis. Cek. Oh, mantap. Bagus. Suara jelas. Jadi Pak Kadis begini, Pak Kadis kita minta informasi dari Pak Kadis, tahapan dari PTSP, Ketahanan Pangan sekarang sudah sampai sejauh mana, dan kesiapannya seperti apa. Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama kami ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Wahid dan teman-teman yang sudah menginisiasi pelaksanaan rapat ini, sehingga proses pembayaran yang kami tunggu-tunggu itu mungkin bisa segera terlaksana. Oke, Yang pertama yang ingin kami, mungkin saya langsung saja yang ingin kami tanyakan, ini prosesnya sudah kami siapkan, tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu kami konfirmasikan kepada Pak Danir yang sudah berpengalaman. Yang pertama terkait dengan SPP SPM yang dilakukan secara offline. Itu waktunya itu bisa kapan diajukan ke keuangan. Kemudian karena tadi disebutkan ada virtual account yang perlu dilampirkan sebagai pengganti rekening penyedia. Mungkin karena masih baru, bisa kami dapatkan di mana virtual account-nya. Mungkin itu dari sisi eh, pelaksanaan offline ke keuangan. Terus yang menyangkut proses yang disampaikan oleh Pak Ongki tadi, yang kami tangkap kira-kira hanya sekitar PPH nilai PPH yang dimasukkan oleh bendahara, kemudian secara bersamaan faktur pajak yang dimasukkan oleh penyedia. Jadi kalau untuk PPH dan faktur pajaknya kemarin kita sudah sampaikan ke penyedia dan bendahara dan sudah ada. Tinggal secara offline kapan kita harus ajukan ke keuangan SPP SPM-nya. Tapi untuk secara keseluruhan dalam rangka pelaksanaan live nanti, kami dari Dinas Ketahanan Pangan tetap siap untuk melaksanakannya. Mungkin itu Pak Kabak, terima kasih. Iya, oke. Baik, Kadis.
Jadi pertanyaan ditujukan pertama ke Pak Daniel ya, Pak Daniel. Siap. Iya, iya. Tadi Pak ditanyakan terkait apa tadi? Terkait itu virtual akunnya itu didapat dari mana? Kapan didapat itu? Virtual akun. Baik, baik Pak Kadis, Pak Wahid. Jadi virtual akun itu dapat di dalam tata cara pembayaran nanti yang kita sudah lakukan di menu pembayaran. Jadi nanti ketika semua tahapan-tahapan di dalam pembayaran itu setelah invoice itu nanti akan keluar VA-nya Pak. Akan keluar virtual account-nya setelah semuanya diisi. Mungkin lebih jelasnya nanti Pak Agung akan menjelaskan dia. Tetapi itu ada di dalam tahapan pembayaran nanti. Secara mekanisme by system dia akan keluar Pak. Begitu Pak. Mohon maaf Pak Ongki, Pak Dani, berarti setelah kita memilih metode pembayaran ya, kan kita sudah BAST nih. Ya. Setelah metode pembayaran itu Pak masih ada tahapan-tahapan selanjutnya ke bawah sampai nanti pada akhirnya dia keluar invoice Pak yang harus diikuti. Pastinya nanti akan ada pendampingan untuk itu dari teman-teman dari fintech maupun dari yang lain-lain itu Pak, maupun dari Bank Malukunya. Izin Pak Daniel, izin menanggapi ya Pak Daniel, Pak Wahid, Pak Kadis. Jadi untuk virtual account ini akan muncul di tahapan bendahara, Bapak. Jadi ketika saat ini kan sudah BST, nanti setelah BST tahapan berikutnya adalah PPK akan menginput nilai PPH dan penyedia akan menginput menginput faktur pajak. Nah setelah itu kalau sudah langsung PPK melanjutkan pembayaran dan menunjuk bendahara. Nanti setelah PPK menuju bendahara, prosesnya akan pindah ke bendahara. Nanti bendahara akan mengecek seluruh dokumennya, lalu mengenerate kode bayar atau VA-nya, Pak. Nah, nanti di VA itu baru setelah VA-nya terbit, baru bendahara bisa melakukan pengurusan SPP, SPM, SP2D-nya. Seperti itu Pak Daniel, Pak Kadis. Mohon dikoreksi kalau. Ya, setuju Pak, setuju. Benar. Jadi dari tahapannya kan pasti akan panjang Pak, bukan cuma begitu selesai satu tahap langsung selesai, enggak. Masih ada runutan tahapan ke bawah yang harus diikuti sampai VA-nya keluar, termasuk tadi penginputan pajak dengan segala macamnya, invoice-nya keluar. Setelah itu nanti akan masuk ke tahapan pembayaran yang ada. Jadi memang nanti itu akan pindah dari penyedia terus ke pejabat pengadaannya, terus ke PPK-nya, balik lagi ke pejabat pengadaan, terus balik lagi ke PPK-nya. Tahapannya seperti itu, Pak. Jadi nggak satu kali jalan, dia ada bolak-balik sehingga mereka-mereka yang berproses itu harus aktif gitu loh. Penyedianya juga aktif, PPK-nya aktif, pejabat pengadaannya juga aktif. Demikian, Pak. Oke. Pak Kadis, bisa ditangkap tadi ya? Ya, maksud saya begini Pak, secara online memang prosedurnya seperti itu, tapi sampai ke keuangan itu kan harus SPP SPM-nya, kemudian permohonan pembayaran dan segala macamnya kan harus kita siapkan. Nah, apakah itu di saat yang bersamaan atau sebelumnya? Karena kita kan harus buat itu semua dulu kan, sebelum sampai ke keuangan di luar virtual account sebagai pengganti rekening. Oke. Izin Pak, langsung aja ya. Jadi memang tahapan itu by online kita selesai dulu semua Pak, sampai di tahap pembayaran itu. Sampai virtual account kalau sudah keluar, berarti itu bendahara sudah bisa memproses surat permintaan pembayaran SPP SPM yang akan diajukan ke keuangan. Nah, nanti di SPP SPM itu yang dicantumkan bukan rekening pihak ketiga, tetapi virtual account yang tadi itu, Pak. Jadi harus berproses di mekanisme sistem dulu, e-purchasing versi 6. Setelah virtual account keluar nanti di invoice, setelah invoice itu di pembayaran, baru diajukan itu ke keuangan lewat SPP SPM. Demikian, Pak. Oke, mantap. Terima kasih, Pak. Oke, ya mungkin Pak Ongki mau ada yang ditambahkan Pak Ongki? Aman, Pak. Mantap penjelasan dari Pak Daniel. Sudah benar. Oke, sip. Iya.
Oh iya Pak, ada tambahan dikit Pak Wahid. Ya, ya, Jadi silakan. Bapak Ibu harus diketahui bersama bahwa virtual account ini berlaku maksimal 30 hari. 30 hari. Jadi usahakan prosesnya tidak melebihi 30 hari untuk proses setelah virtual account kan akan ada SPP, SPM, SP2D. Nah, itu prosesnya jangan sampai lebih dari 30 hari ya Bapak Ibu. Seperti itu. Karena kalau lebih dari 30 hari virtual account-nya akan expire dan akan mengenerate virtual account baru. Dimana kalau virtual account baru tergenerate berarti Bapak Ibu harus mengurus dari awal lagi untuk SPP, SPM, SP2D-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Oh iya benar Pak Wahid, saya lupa menambahkan. Jadi virtual account berlaku 30 hari, kalau sudah selama 30 hari itu ada keterlambatan proses pembayaran dari BPKAD, ya konsekuensinya kita harus mengajukan ulang baru Pak, karena virtual account-nya kan kedaluarsa. Terus yang berikut yang tadi, soal pajak, itu kalau bisa juga nanti e-billing, pakai e-billing yang diterbitkan oleh bendahara dalam penginputan pajaknya Pak. Tetapi jangan lupa e-billingnya itu hanya berlaku 7 hari. Kalau dia nanti kedaluarsa lagi, berarti diulangi lagi, Pak. Jadi seperti itu. Jadi ada memang masa-masa kedaluarsa, ya yang by system itu sudah merupakan satu mekanisme, Pak. Demikian. Siap, siap. Terima kasih. Oke, sekarang saya mau konfirmasi lagi. Kalau terkait dengan tahapan yang seperti ini tadi kan harus muncul dulu virtual akun, baru bisa mengajukan SPP, SPM ini. Saya minta sharing pengalaman aja. Kira-kira terkait di daerah lain yang sudah membuat live testing itu, apakah bisa di hari yang sama? Di hari yang sama itu proses itu dia bisa jalan sekalian, virtual akun, kemudian SPP, SPM itu kira-kira bisa tidak ya? Berdasarkan pengalaman live testingnya. Mungkin. Pak Ongki mungkin atau Pak Dani mungkin Ya. sudah. Jadi harusnya kalau berdasarkan dari pengalaman live testing Bapak untuk live testing LS kan yang lama ya Pak. Kalau UP kan bisa langsung selesai. Karena kan untuk SPP SPM-nya bisa setelah proses pembayarannya. Tapi kalau LS memang harus dilakukan SPP SPM SP2D terlebih dahulu. Kalau dari pengalaman sebelumnya yang penting semuanya sudah standby itu bisa Pak. Walaupun akan memakan waktu saya 30 menit sampai 1 jam itu untuk proses pembuatan SPP, SPM, SP2D-nya. Itu Pak. Oh iya, siap. Itu. Tapi kalau sudah ditransfer oleh bendahara, jadi kita harus menunggu satu baru seperti itu Pak Wahid. Baik, izin Pak Wahid menambahkan tadi, kemarin kami waktu live testing di LKPP itu ada satu klik yang kami salah gitu kan. VA-nya kedaluarsa. Nggak nunggu setengah jam Pak, VA baru bisa muncul Pak. Oh gitu. Jadi kalau soal virtual account itu bisa muncul ketika dia sudah kedaluarsa hari itu juga, misalnya hari ini batas terakhir, dia belum cair, hari itu juga bisa dikeluarkan VA baru, tinggal nanti diusulkan baru by manual untuk proses pencairannya Pak. Begitu. Iya, terima kasih. Oke, sebelum ini saya mau minta konfirmasi ke BPKD dulu. Dari BPKD, siapa yang hadir di sini? Keuangan? Oke, Pak Sekretaris langsung ya. Ya, Pak Sek, izin saya terkait dengan diskusi kita di ini. Tadi ada yang saya sempat pertanyakan soal apakah bisa dalam satu hari kita setelah terbit virtual akun, terus kita memproses SPP dan SPM-nya. Apakah bisa di waktu yang cepat dalam rangka kepentingan live testing itu kira-kira bisa ini tidak Pak oleh BPKD. Kita minta info dulu nih Pak. Silakan Pak Sek, masih mute itu. Siap. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak-Bapak dari KPP, Pak Kabak KPBJ Tidore, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Sebelum menanggapi apa yang disampaikan tadi, ada beberapa hal yang mungkin ingin kami share di sini juga sebagai ini kita semua dalam hal proses pembayaran melalui katalog versi 6 ini. Yang pertama adalah mungkin tadi yang disampaikan oleh Telkom terkait dengan proses bisnis di sistem pembayarannya.
mungkin kami ada sedikit konfirmasi terkait dengan di sistem pembayarannya di kami dari sisi pengelolaan keuangannya. Yang pertama adalah terkait diterbitnya invoice tadi. Kalau lihat dari proses bisnis tadi, berarti ketika invoice yang sudah diterbitkan oleh kami, itu anggarannya akan masuk ke Telkom dan nanti Telkom memproses selanjutnya. Nah, sementara kalau dilihat dari regulasi pengelolaan keuangan daerah, baik itu PP 12 dan turunannya Permendagri 77 terkait penunjuk teknisnya, di situ pembayaran LS kepada pihak ketiga itu adalah prosesnya dari RKUD langsung ke rekening pihak ketiganya. Itu yang kami mungkin belum menemukan sandaran terkait proses itu, karena kalau melalui virtual account berarti dia dananya harus masuk ke Telkom dulu dan nanti Telkom memproses selanjutnya ke pihak ketiga. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mungkin dari KPPJ Ambon ya, terkait dengan mungkin live testing yang sudah dipraktekkan di sana. Mungkin kurang lebih sama di proses bisnisnya. Kami kalau dilihat dari sisi regulasi pengelolaan keuangannya, untuk proses dari SP2D sampai ke penyedia itu yang secara aturan pengelolaan keuangan mungkin kami belum menemukan proses aturan yang mendasari proses itu tadi, karena di aturan pengelolaan keuangan itu pembayaran LS itu proses dari RKUD langsung ke rekening pihak ketiganya. Jadi dia langsung masuk ke rekening pihak ketiga. Mungkin itu. Menanggapi tadi yang untuk proses seberapa cepat proses di keuangan terkait dengan SPP SPM tadi, untuk proses itu bisa satu hari bisa jalan kalau memang dari segi kelengkapan dokumen itu sudah lengkap dan sudah dinyatakan sesuai dengan pengajuan permintaannya. Prinsipnya itu kalaupun itu lengkap, maka hari itu juga kami akan melangsungkan proses pencairannya, SP2D-nya maksudnya, SP2D-nya. Terus yang kemudian terkait yang tadi untuk pencantuman virtual account yang menggantikan rekening penyedia pada saat pembuatan SPM tadi. Nah, itu yang kami belum menemukan sandarannya, Pak, dalam hal ini peraturan perundang-undangannya, karena yang ada sekarang itu yang pada saat penerbitan SPP SPM itu yang dicantumkan di situ adalah rekening pihak ketiganya, penyedianya. Gitu. Kalau untuk pencantuman virtual account, itu yang kami belum menemukan regulasi terkait itu belum kami temukan sandarannya. Mungkin itu sementara dari kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya poin dari Pak Syek tadi yang saya tanyakan soal
apakah bisa diproses dalam 1 hari? Prinsipnya bisa ya? Bisa, Pak, bisa. Ya, ya. Kalau bisa. Ya. Kemudian Pak Sek tadi hanya menyampaikan soal dan sandaran regulasi yang dipahami terkait dengan pembayaran LS yang dalam regulasinya dia akan langsung, tapi kan dalam mekanisme pembayaran di katalog kan dia masuk lagi tidak menggunakan nomor rekening penyedia tapi virtual akun. Ya mungkin ada yang bisa menanggapi ini atau gimana? Ada yang menanggapi atau soalnya kan sudah ketentuan pemerintah yang sudah mengatur SOP-nya seperti ini. Kalau ada yang bisa menanggapi, kalau tidak juga tidak apa-apa juga hanya yang disampaikan oleh Pak Sekretari seperti itu. Pak Ongki mungkin bisa atau? Ya, Oke, silakan. terkait penggunaan VA di proses pembuatan SPP, SPM, SP2D-nya, Pak ya. Iya, ya. Ya, sebenarnya kita di sini mengikuti surat edaran bersama dari Kemendagri ya, Bapak. Jadi di surat edaran bersama itu itu menyatakan bahwa proses transfer rekening, pembayaran tagihan atas surat pesanan atau yang lainnya itu menggunakan rekening yang akan dilakukan menggunakan rekening MIP, Pak, Mitra Instansi Pengelola. Jadi memang akan masuk ke rekening Telkom dulu, baru akan masuk ke penyedia. Maka dari itu untuk bisa masuk ke rekening Telkom harus menggunakan VA itu tersebut, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ongki. Ya, berarti demikiannya Pak Sek. Jadi ada surat edaran bersama yang sudah mengatur terkait SOP yang secara teknisnya seperti itu. Jadi saya pikir kalau dari sisi mekanisme mungkin kita tidak perlu perdebatkan lagi karena dengan adanya edaran Mendagri tersebut sudah bisa dilegalkan lah mekanisme yang pembayaran yang seperti itulah. Jadi kita mungkin saya pikir tidak jadi isu lagi untuk kita bahas. Yang jelas bahwa kita dari BPKD pun sudah siap, dari SKPD juga sudah siap semua. Mudah-mudahan hari ini kita bicarakan bagaimana kita tentukan jadwalnya kapan kita bisa menyepakati untuk kita praktek langsung gitu. Jadi mungkin Pak Dani mungkin ada yang bisa di-share info. Saya persilakan dulu kalau ada yang bisa di. Baik, terima kasih Pak Wahid. Jadi Pak Sek BPKAD, benar Pak. Jadi kemarin kami waktu live testing itu di gedung Telkom, terus pindah ke LKPP. Poin ini menjadi bahan diskusi kami yang alot Pak, karena saya sendiri yang mempertanyakan ini. Apa legalitasnya dan bagaimana sampai duit itu harus dititipkan di rekening orang lain. Ceritanya kan gitu Pak ya. Dan dari LKPP menjelaskan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ongki ya. Memang sudah aturannya seperti itu Pak. Karena ini kan proses ini namanya B2B, business to business. Jadi sudah berbicara soal bisnis high level lah. Yang dibuat dalam sebuah aturan regulasi dalam tata cara mempermudah pengadaan barang dan jasa. Ya konsekuensinya tetap semuanya ada, pasti ada cost di situ. Karena penyedia jasa juga pasti akan ada provider yang mereka gunakan. Nah, pastinya juga itu nanti akan dikenakan ke pihak penyedia, Pak. Jadi secara detail nanti itu teman-teman di fintech ataupun dari Telkom bisa menjelaskan. Karena kami juga kemarin menanyakan itu. Ini dikenakan ke siapa? Karena dari sisi nanti tata cara audit, ini akan ditanya, kenapa penyedia dapat sekian, sementara nilainya adalah sekian. Setelah dipotong pajak, kenapa ada lagi pembebanan biaya ini, biaya ini, biaya ini. Dan semuanya itu tertanggung jawab, Pak. Jadi dari sisi aturan keuangan, teman-teman, Bapak Ibu dari LKPP kemarin juga sudah menjelaskan, ya memang seperti itu. Karena ini pelaksanaannya B2B, Pak, business to business. Jadi memang ada cost-cost tertentu yang disepakati. Itu nanti ada di dalam mekanisme pembayaran di dalam proses e-purchasing versi 6. Itu sedikit informasi. Oke, baik. Terima kasih. Ya, betul itu. Jadi yang saya ketahui juga bahwa terkait dengan penunjukan Telkom juga ya, penunjukan Telkom sebagai mitranya LKPP dalam rangka sebagai pemungut pemasukan negara bukan pajak, PNBP.
Kalau tidak salah itu ada instruksi presiden ya, instruksi presiden yang menetapkan PT Telkom sebagai mitra instansi yang sebagai pemungut, pengelola pemasukan negara bukan pajak. Makanya mungkin di tahapan-tahapan semua pembayaran di katalog, dia masuk kepada yang kita istilahkan rekening penampungan itu ya, untuk bisa dibuka PNBP-nya segala macam. Selanjutnya haknya penyedia pun tersalur melalui penampungan tersebut. Jadi saya pikir sudah clear ya soal ini, soal mekanisme seperti itu. Mungkin selanjutnya kita ke Dinas PTSP. Dinas PTSP, kita minta info terkait dengan perkembangan belanjanya sampai saat ini sudah sejauh mana, karena PTSP juga masuk dalam salah satu SKPD yang kita siapkan menjadi sampel live pembayaran nanti. Silakan mungkin dari PTSP yang mewakili. Pak Emang mungkin. Ya, siap. Oke, silakan. Dengar? Dengar suara. Jelas. Sisa video saja. Sisa wajahnya belum muncul. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan atau yang mewakili, Direktur Pasar Digital LKKP yang saya hormati, PT Telkom, Pimpinan Bank Malut, Ketua UKPBJ Provinsi Malut, rekan-rekan pengadaan barang dan jasa Kota Tidore Kepulauan. Semoga masih tetap semangat ya. Semangat. Terkait dengan persiapan untuk pelaksanaan live testing untuk beberapa waktu ke depan, sebagai informasi bahwa kami di PTSP Kota Tidore Kepulauan yang telah melaksanakan belanja atau proses belanja melalui katalog versi 6 kemarin itu dengan sistem GU. Ya, saya berterima kasih kepada bagian pengadaan barang dan jasa Kota Tidore Kepulauan yang membantu PTSP pada saat proses belanja sampai pada tahap hari ini. Alhamdulillah proses belanjanya berjalan lancar, kemudian sampai pada tahap terakhir yaitu sudah pada tahap penerbitan berita acara atau BAST. Nah, seperti itu. Sehingga yang proses selanjutnya mungkin kami menunggu proses pembayarannya. Ya. Yang masalah yang mungkin belum paham bagi kami itu cara pembayarannya, karena yang dari tadi yang dibahas itu adalah mungkin yang saya copy itu proses bagaimana pembayaran menggunakan LS. Sementara kita punya ini adalah pembayaran melalui UPGU. Kita tahu bersama bahwa UPGU itu kan SPM-nya sudah diajukan, kemudian anggarannya sudah dicairkan dan posisi anggarannya berada di kas bendahara. Seperti itulah kira-kira. Jadi mungkin selanjutnya proses pembayarannya itu kami masih berharap mungkin pendampingan dan bantuan dari bagian pengadaan barang dan jasa juga untuk proses selanjutnya, Pak. Jadi kira-kira itu untuk info sementara dari PTSP. Ya, prosesnya sampai di mana ya? Kita sudah sampai pada tahap penerbitan BAST-nya. Itu sudah tanda tangan PPK-nya, kemudian sudah tanda tangan penyedianya juga sudah. Oke. Thank you. Ya. Untuk sementara seperti itu Pak Kabak. Oke, terima kasih Pak Imang ya, menyampaikan kesiapannya sudah sampai BST ini. Sementara BST alhamdulillah berarti sudah fix sebagai sampel nanti. Berarti saya ke Pak Dani, saya bisa berbagi soal teknis di UP-nya, UPGU tadi, biar lebih bisa dipahami semua ini. Silakan Pak Dani. Terima kasih Pak Wahid, Bapak Kepala DPM PTSP. Memang itu menjadi pertanyaan krusial ya, karena yang kita bahas dari tadi LS, kita juga kemarin live testing begitu. Nah ternyata UP-nya lebih gampang Pak, karena nggak perlu menerbitkan SP2D, nggak perlu menerbitkan SPP-SPM lagi. SPP-SPM, lalu nanti SP2D, nggak usah rumit lagi ngurusan ke keuangan. Jadi prosesnya itu dari bendahara langsung Pak. Setelah virtual account itu keluar, invoice keluar, tata cara pembayaran yang tadi, lalu virtual account keluar, itu kan harusnya ya, namanya UP itu kan bukan dalam bentuk cash Pak kita pegang. Itu ada di dalam rekening OPD ya.
itu ada di dalam rekening OPD. Jadi Siap, siap. duitnya itu yang ditransferkan nanti ke rekening penampung di Bank Maluku by virtual account yang tadi, Pak. Jadi itu langsung yang proses bendaharanya. Jadi lebih mudah. Begitu, Pak. Jadi Siap, ini siap. tinggal bendahara yang langsung memproses, Pak. Langsung ke Bank Maluku lewat kode penampung dengan memasukkan virtual account yang tadi. Demikian, Pak. Nah, siap, siap. Mantap. Ya, oke, mantap. Ya, lebih apa? Lebih mudah lah dibanding dengan LS berarti ya. Pak Ongki mungkin ada perlu diperjelas lagi? Pak Ongki masih? Pak Ongki, oh, oke. Pak Iman boleh, Pak Iman ya? Bisa ya? Siap, Jadi, bisa dipahami. Jadi oke. yang pasti bahwa pendampingan dari bagian pengadaan untuk Kota Tidore Kepulauan tetap kami butuhkan seperti itu untuk proses selanjutnya. Ya, koordinasi. Siap, Ya, siap. siap. Oke, Pendampingan terus. iya, kita tapi kalau terkait pembayaran nih kayaknya kita sama-sama butuh didampingi juga ini. Mudah-mudahan dari LKPP, dari Telkom maupun rekan kita dari Kota Ambon ini mudah-mudahan bisa membantu mengawal kita juga ini menuju ke pembayaran ini. So, mudah-mudahan. eh Selanjutnya mungkin saya kesempatan ini ke peserta yang lain lah, semua peserta lah. Kira-kira ada yang mau menanyakan atau menyampaikan apa yang mau disampaikan, saya persilakan. Silakan kepada semua peserta ini. Ada hal yang mau dipertanyakan atau mau disampaikan, silakan. Mumpung masih ada LKPP, masih ada Telkom maupun dari KPBJ Ambon ini. Dari apa? Dari bank mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Maluku Malut. Bang Maluku mungkin cukup Pak. Cukup ya? Oke, Iya mantap. Pak. Ya, mungkin dari Ibu Pali mungkin ada yang mau ditambahkan. Ibu silakan Bu. Oh ya, Bu Fali? Enggak, belum Pak, cukup Pak, udah Oh, cukup cukup. jelas. Sudah cukup ya? Ya. Oke. Berarti Bang Maluku Malut cukup. Oke. Pak Ongki, saya minta Pak Ongki. Masih ada Pak Ongki? Pak Ongki kayaknya padat ini beliau ini. Oh iya ya, oke oke. Pak Ongki lagi izin sebentar. Oke, berarti saya mau ini dengan Pak Dani dulu, Pak Dani terkait yang lebih efektifnya ini kira-kira menurut Pak Dani ya sudah punya pengalaman. Kira-kira apakah ini kan kita mau bikin live ini semua SKPD bisa hadirkan di Zoom juga ini. Jadi apakah menurut Pak Dani apakah kita dahulukan yang LS ini kita dahulukan SPP SPM-nya itu duluan sebelum hari H live-nya atau gimana ini? Atau kita bisa di hari yang sama menurut Pak Dani ini yang lebih efektif nih kira-kira. Kalau Silakan. kami kemarin Pak gini, izin Pak Wahid. Ya, Kalau ya. kami kemarin enggak Pak. Nah, Jadi kita cuma minta BPKAD standby. Kebetulan kita bendahara, PPK, pejabat pengadaan, sama kita semua kemarin di LKPP Pak, live testingnya di Jakarta. Di Ambon, BPKAD siap. Jadi kepala oke. keuangannya, perben, anggaran, terus bendaharanya, sampai semua itu sudah ready di tempat Pak. Jadi ketika proses itu jalan, kita proses di sana, langsung dikirim. Jadi bendahara proses SPP SPM, Iya, lalu iya. mereka ajukan ke keuangan buat Pak. Dan ya karena memang karena manual, cuma butuh sekitar nggak sampai setengah jam Pak. SP2D-nya selesai. Itu untuk yang LS ya. Yes. Kalau yang untuk GU malah lebih cepat lagi Pak. Karena dia kan sudah di bendahara. Jadi dia nggak terlalu lama. Begitu. Nah, kalau kami sih Pak, memang waktu menjalankan awal itu semua kita serba meraba Pak. Masih baik, ketakutan, ini takut salah. Dan beta bisa pastikan
proses pengadaan e-purchasing versi 6 dengan pembayaran ini learning by doing, Pak. Learning by doing. Jadi trial, ulang, itu pada ujungnya nanti akan bisa. Anak-anak di bagian PBJ ini yang saya tugaskan seperti itu, Pak. Dan ini butuh diskusi banyak. Diskusi antara sesama pejabat pengadaan, diskusi dengan OPD, kendala-kendala yang dihadapi. Karena ketakutan-ketakutan seperti yang di BPKAD tadi itu, Pak. Nah, itu yang harus perlu dilakukan teman-teman Tidore. Kami di Ambon tiap hari diskusi. Karena setiap hari, setiap proses kegiatan itu persoalannya berbeda. Persoalannya berbeda dan ada saja. Dan yang paling penting itu adalah koordinasi dengan LKPP. Nanti mereka pasti akan selalu mengarahkan, Pak. Kalau bisa ya dapat. Kalau kami yang menjadi mentor kami itu Pak Komang di Bali, Pak. Karena Bali sudah jalan tol lah. Mereka dalam proses e-purchasing versi 6. Jadi kalau kami ada sedikit kendala, teman-teman ini biasa, Pak Komang ini gimana caranya? Oh gini. Oh iya oh ternyata betul. Jadi kita di LKPP Indonesia Pak harus terbuka. Nggak usah kita minder-minder. Bertanyalah kiri kanan supaya kita bisa melakukannya dengan baik. Saya rasa itu Pak Wahid, trik-trik yang bisa kami bagikan ke teman-teman. Oke, terima kasih Pak Daniel. Luar biasa ini. Trial and error. Semua learning by doing ya. Akhirnya sukses juga. Memang seperti itulah. Kita dari dulu juga waktu kita awal-awal katalog versi 5 juga kan seperti itu ya. Kita menayangkan produk pun kita belajarnya cukup lama. Akhirnya sampai bisa. Mudah-mudahan juga ini untuk yang pembayaran juga kita bisa seperti itu. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih mantap lagi. Pak Ongki. Pak Ongki. Gimana Pak Wahid? Minta tipsnya kira-kira pada saat live testing itu apa-apa yang harus kita perlu siapkan gitu Pak Ongki. Saya pengalaman Pak Ongki. Sebenarnya kalau tips sebenarnya nggak ada yang spesifik ya Pak ya. Yang penting sudah ready. Saat ini kan sistemnya juga sudah ready. Apalagi kan BPD Maluku Malut sudah digunakan juga oleh OPD yang lain. Harusnya sudah aman. Lalu untuk semuanya tolong dihadirkan aja semuanya Pak untuk PPK dan bendahara, dan juga tadi kan sudah diskusi ya dari lokasi untuk tellernya di mana dan sebagainya, itu sudah harus dipastikan ready di tempat sesuai jadwalnya. Kalau sudah aman, itu semua sudah bisa berjalan dengan lancar Pak nantinya. Iya, oke. Terima kasih Pak Ongki. Oke, kayaknya sudah mulai sampai mendekati ujung ini. Jadi mungkin sebelumnya saya mau persilakan ke rekan-rekan di dalam sini juga, di UKPBJ maupun dari luar, yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau apa, silakan. Dari teman-teman saya di bagian pengadaan, ada hal yang merasa perlu diminta penjelasan detail lagi dari Bapak-Bapak dari LKPP maupun Telkom dan dari PBJ Ambon, silakan. Dari PBJ Tidore, kalau ada silakan. Atau dari luar Pak Ahmad Laidi mungkin dari pariwisata. Oke. Oke, kayaknya tidak ada lagi kayaknya ya. Dari Pak Gunawan dari LKPP masih Izin, standby. izin Oh, Pak. ada. Pak Iman silakan ya. Dari PBJ Tidore silakan Pak Iman. Ya, izin saya mungkin Ya. izin kameranya dimatikan soalnya jaringan kurang mendukung. Oke, silakan, silakan. Izin mungkin ke Pak Ongki tadi terkait ini mungkin teknis dalam prosesnya, proses bisnisnya. Tadi kalau penjelasan Pak Ongki terkait termin tadi Pak. Menurut Pak Ongki tadi penyampaiannya kan bahwa saat ini sudah tersedia ya pembayaran termin di dalam sistem. Betul. Nah, yang ingin kami tanyakan Pak, itu prosesnya sampai di tahapan mana kita bisa melihat itu? Soalnya kami tadi juga ada pendampingan di salah satu satker dalam proses belanjanya itu sebelum masuk ke tahapan negosiasi kan sudah tampil tuh pembayaran terminnya cuma satu, tidak ada pilihan untuk ini belum ada pilihan termin. Yang muncul hanya satu termin dan kemudian jadi yang kami tanyakan kalau yang disampaikan Pak Ongki tadi itu sampai di tahapan mana kita bisa lihat proses itu. Terima kasih Pak untuk sementara. Ya. Siap.
Silakan Panggi. Pak Iman, jadi untuk termin ini kan di bagian PP atau PPK-nya Pak. Jadi Iya benar. ketika mau check out, ini coba sembari saya simulasikan. Saya coba login Siap. dulu bentar Pak ya. Bentar. Saya coba login dulu supaya ya. Bentar. Coba saya share screen. Ini kan ketika mau check out. Jadi dari segi PP itu akan misalnya ini ya, anggap inilah ya. Ya. Di 10. Oke, oh sorry. Ah ini kemahalan Pak produknya, bentar ya. Mana yang murah-murah? Yang ini kali ya. Semen. Nah. Aduh. Pre-order. Apa ya? Nyala ya. Oh, terlalu banyak. Nah. Ini nanti ketika sudah di sini ya, jika mau melakukan di sini Pak, ini jadinya sebenarnya kalau mau termin, jadi sebenarnya untuk saat ini kalau mau termin untuk barang kan ada jasa. Nanti kalau jasa itu akan tulisannya di sini adalah pengirimannya secara sekaligus atau bertahap. Nah, kalau barang itu akan satu lokasi atau banyak lokasi. Oke. Jadi nanti Bapak kalau mau per termin itu langsung ke banyak lokasi. Nanti tinggal memasukkan alamatnya itu dimasukkan 10 alamat yang sama sih harusnya Pak. Jadi ini misalnya alamat pertama. Nanti tinggal Bapak tinggal masukkan alamat yang lainnya lagi Pak. Seperti itu. Jadi akan maksimal untuk 10 alamat. 10 alamat itu bisa kalau memang siap. Alamatnya sama sebenarnya Pak ya. Memang alamatnya sama, nanti tolong alamatnya digeser-geser dikit Pak. Supaya sistemnya masih harus seperti itu Pak. Jadi harus ada 10 alamat. Misalnya nih Gedung Priyadi Software lantai 1 ini jadinya Prapto Suhardo 2, Suhardo 3, Suhardo 4 gitu Pak. Jadi sampai 10. Siap. Seperti itu Pak. Izin Pak, sekalian mungkin biar langsung Mas Ongki. Ya, tadi kan di tampilan tadi kalau nggak salah ada pre-order ya untuk barang yang pre-order. Nah, kalau barang yang pre-order, misalnya, tapi oleh pembeli PPK atau pejabat pengadaan bisa beli langsung, bisa klik kan ada tombol bisa beli langsung tuh, bisa diklik beli langsung prosesnya. Oh, kalau produknya pre-order Ya, akan maksudnya tadi tulisannya kan pre-order Pak. Ya, tapi kan ada tampilan pre-order juga kan, ada beli langsung juga kan, ada tombol beli langsungnya juga. Jika diproses dengan beli langsung, bagaimana prosesnya? Ya, Apakah nanti seperti yang ada atau? Sebenarnya sama aja. Oh ya, ya siap. Pak ya. Tadi itu yang mana ya? Ini ya. Ini pre-order. Nah ini kan beli langsung yang mana Pak ya? Nggak bisa beli langsung harusnya ya. Ya. Jadi tinggal pre-order aja. Yang pasti bedanya adalah ketika pre-order jangka waktu pre-order misalnya 20 hari. Nah di 20 hari itu si PPK atau PP tidak akan bisa meminta waktu permintaan tiba di dalam interval hari tersebut Pak. Jadi si PP atau PPK bisa melakukan permintaan tiba setelah pre-order selesai. Seperti itu. Siap. Oke. Baik. Sip, aman Pak. Ya. Pre-order satu lagi apa ya? Lupa lagi. Ya, kasih untuk sementara. Oke, mantap. Masih ada yang lain tidak yang mau bertanya? Silakan. Dibuka
Izin Pak, izin lupa, Oh ya, silakan. baru ingat. Mas Ongki lagi, izin Pak, Mas Ongki. Hadir Bapak. Ya, tadi kan penjelasannya kan dalam proses belanja nih. Sekarang sudah harusnya termin, tapi udah terlanjur negosiasi. Bagaimana untuk mengaktifkan termin itu kembali? Ya Pak, kalau sudah masuk negosiasi tapi belum dibuat surat pesanan itu harus dibatalkan Pak. Ajukan pesanan baru Pak. Seperti itu. Dibatalkan bisa Pak? Dibatalkan. Kan kalau masih dalam proses negosiasi didiamkan 3 kali 24 jam akan batal otomatis ya Pak ya. Oh ya, siap. Gitu. Berarti nanti diajukan baru. Yang jadi PR itu ketika sudah BSC Pak. Kalau sudah BSC itu harus dibayar. Oh ya, siap. Dibayar sekaligus nggak bisa Ya, terima kasih Mas Ongki. Siap. Pak Iman, aman. Iya, sambil menunggu yang lain, saya mau gini terkait dengan biaya-biaya ini. Saya mau minta info lagi ini terkait biaya-biaya yang timbul akibat pembayaran melalui pembayaran katalog ini kan yang kita dengar itu kan ada meterai terus tanda tangan elektronik segala macam itu. Jadi sampai dengan wajib juga bayar PNBP. Jadi mungkin ini kita minta sharing aja kira-kira paket-paket yang diproses oleh SKPD itu kalau misalkan yang nilai-nilai kecil ini, nilai-nilai yang kayak makan minum yang hanya nilai sekitar ya 5 juta, 10 juta, kira-kira itu dari sisi efektif efisiennya kita menggunakan sekali belanja terus potongan-potongannya besar gitu segala macam. Itu kira-kira apakah menurut Pak Ongki maupun Pak dari Ambon ini, PBJ Ambon, kira-kira sebaiknya gimana? Kita belanja di katalog e-purchasing ini, apakah harusnya kita gabung-gabung biar besar dulu baru bisa belanja, atau seperti apa yang baiknya seperti apa? Kira-kira mohon share ininya dari Pak Dani dulu lah, Pak Dani dari Ambon, kira-kira di Ambon kira-kira gimana ya? Izin Pak, Ya. Pak izin sebentar saya Ya, ya. duluan sedikit aja. Ya, ya. Kebetulan saya dapat panggil dari pimpinan. Oh ya, siap. Kita tetap pakai prinsip konsolidasi Pak. Jadi kalau memang pemaketan itu konsolidasi paketnya itu yang prinsip itu yang harus kita pakai. Jadi misalnya untuk makan minum rapat Pak, kan itu bisa beberapa kegiatan. Iya. Nah kami sekarang bisa pakai konsolidasi mekanismenya. Nanti dari tahapan pembayarannya, deliverynya seperti yang di Pak Ongki jelaskan tadi. Jadi kita by termin Pak pembayarannya. Barangnya kita butuhnya nanti di bulan Januari, di bulan Juni, Agustus atau Oktober itu tinggal dicantumkan di situ Pak. Jadi tahapan pembayarannya seperti itu nanti jadinya. Jadi nggak perlu kita gabung-gabung semua tapi yang penting itu adalah konsolidasi pemaketan itu tetap kita lakukan Pak. Di situ prinsipnya Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Dani. Pak Dani mungkin udah dipanggil sama pimpinan ya? Ya, saya izin dulu Bapak Ibu semua, kebetulan saya sudah dipanggil. Saya harus siap. meninggalkan tempat ini. Nanti kalau memang kita butuh diskusi, kami siap Pak. Selama kami bisa memberikan bagi pengalaman-pengalaman yang bersama. Terima kasih Pak. Salam untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Iya. Dari LKPP, Pak Gun masih ada? Pak Gun? Pak Gunawan masih? Masih Pak, masih. Oh iya. Iya, kalau ke Pak Gun saya mau konfirmasi soal ini, soal saya kan sempat minta link latihan kalau tidak. Iya, link latihan ya. User dan itu latihan itu. Iya, Pak. Sudah disampaikan sama Ibu Made ke saya itu, cuman kita belum pernah uji coba itu. Kira-kira bisa Pak Gun bisa sampaikan ke kita kira-kira bagaimana caranya kita menggunakan link tersebut itu? Apakah langsung saja ataukah kita butuh panduan dari KPP atau dari Telkom atau gimana? Saya minta info dulu dari Pak Gun. Silakan Pak, terkait link itu. Oh, kalau dari kita sih kalau itu langsung dipakai aja Pak sebenarnya. Langsung aja ya? Nggak apa-apa. Tapi mungkin ada arahan dari Pak Ongki dari Telkom mungkin untuk link latihan seperti apa Pak? Oh iya. Aman Wah, Pak. aman, Jadi sudah aman, kurang Pak, lebih Kak Joko. sudah ada di share. Kemarin kayaknya udah ya Pak ya. Untuk Maluku udah ada ya harusnya. Udah Semua linknya disampaikan ke saya dari Ibu Made udah sampaikan ke saya. Ya, tinggal dipakai aja Pak Wahid. Aman. Oh gitu ya.
Oke, oke. Siap, siap. Terima kasih. Insya-Allah. Oke, kayaknya udah ini ya. Udah banyak informasi dan hal-hal yang kita dapatkan di pertemuan ini ya. Jadi kalau tidak ada lagi, saya berikan kesempatan sekali lagi kalau masih ada dari lingkup Tidore Kepulauan yang ingin bertanya, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada saat katalog, bisa disampaikan sebelum saya menutup pertemuan ini. Oke, kayaknya sudah tidak ada ya. Berarti karena sudah tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun masukan-masukan atau informasi-informasi lainnya. Jadi saya pikir pertemuan kita pada hari ini sudah sampai ke akhir ya ini, sudah menuju ke akhir ini. Jadi sebelum saya mengakhiri ini mungkin saya perlu menyampaikan info terkait dengan rencana kita melakukan uji cobanya. Jadi mengingat waktu di libur ini kan masuknya nanti di hari Selasa ya, karena hari Senin masih libur juga mungkin cuti bersama. Jadi mungkin agenda agenda live-nya itu kita jadwalkan di tanggal hari Kamis ulang. Jadi hari Kamis bukan hari Rabu ya, hari Kamis di tanggal 12. Jadi seperti itu ya, saya sampaikan bahwa rencana kita mengagendakan live pembayarannya dengan menghadirkan LKPP, Telkom, dan Bank Maluku Malut, serta semua SKPD, itu dijadwalkan di tanggal 12 bulan Juni 2025 di hari Kamis minggu depannya. Itu mungkinnya yang ingin saya sampaikan. Dan kalau memang tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan atau masukan, saya atas nama pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, Bapak-bapak dari Bapak Ibu ya, dari LKPP, Pak Gunawan, maupun dari Telkom, Pak Ongki, maupun Ibu Ika yang dari IT Bank Maluku Malut, maupun Pak Ibu Pali dari cabang Tidore, semua SKPD yang sudah hadir di sini, saya mengucapkan terima kasih banyak ya, sudah bergabung dan kepada dari RKPP, Telkom, dan Bank Maluku, juga kepada Pak Dani dari Ambon tadi ya, PBJ Ambon, terima kasih banyak ya sudah menyampaikan sharing pengalaman yang sangat bermanfaat, dan saya Ya, berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan Tahu. bisa kita tindak lanjuti secara bersama-sama sesuai kesepakatan yang ada. Jadi sekali lagi saya atas nama pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan sudah memberikan banyak hal yang di pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan bernilai ibadah. Amin. Saya mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, sudah jam 12.09 di waktu Indonesia Timur, dengan mengucapkan, saya mengakhirinya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semua. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi terima kasih Pak. wabarakatuh. Pak Gun, terima kasih. Pak Ongki, terima kasih. Ya, Terima kasih Pak izin live ya. Iya, ya, makasih Pak. ya, sudah selesai.